Anaknya malah upload foto balikan lagi sama mantannya. Apakah si cewek ini memang di brainwash habis-habisan, bukan cuma sama cowoknya tapi sama seluruh keluarga cowoknya? Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara asisten Nikita Mirzani Mail Saputra dengan Loli semakin memanas. Setelah mengungkap soal kabar kehamilan Loli, kini Mail membahas soal hubungan Loli dengan Fadel Bajide. Diketahui Loli dan Fadel kembali bersama setelah putus selama beberapa bulan. Mail sendiri tampak meragukan hubungan Loli dan Fadel yang terjalin kembali. Belak-belakan Mail menuding keluarga Fadel sedang cari aman di tengah pembahasan tentang kehamilan Loli. Mail bahkan mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti yang dia akan unggah ke postingannya. Jadi kenapa balikan lagi sebenarnya? Nggak tahu itu balikan atau enggak. Jadi keluarga cowok nyari aman karena kan bukti-bukti sudah ada semua. Nanti aku post lagi di eksklusif aku. Ya begitulah kata Mail. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh my god, hello, ya ampun. Ini katanya udah putus. Ya ampun, tahu-taunya udah ada lagi. Apa sih karena si Loli udah rame lagi, makanya mendekat lagi. Apa cuman settingan belakang mereka doang biar rame lagi? Ya ampun, berarti netizen kalian di prank mereka berdua dong. Lagi naik-naiknya nih. Mendekat lagi. Ini cuplikan mereka katanya udah putus, klarifikasi. Jadi guys, itu tuh postingan IG Loli kemarin ya, dan dikabarkan Loli itu udah balikan sama Fadel. Pokoknya sekarang si Loli udah ngefollow Fadel, dan Fadel udah ngefollow Loli lagi di Instagram gitu. Jujur gue mencium aroma kepanikan di sini ya. Gue rasa Fadel dan keluarganya panik karena kemarin Nikita Mirzani udah bilang kalau Loli itu kemarin sempet hamidun terus aborsoy ya kan. Apalagi Nikita Mirzani bilang dia bakal menjarain sekeluarga ya kan. Gue rasa mereka lagi panik, akhirnya ketemuan lagi sama Loli. Jadi kita tunggu aja guys, babak baru dalam rumah tangga yang sangat rumit ini. Jujur gue kecewa ya sama Loli. Kayak Loli ini udah kayak lansia yang banyak pikunnya gitu loh. Masa secepat itu sih lu lupa kalau lu tuh habis direndahin dan dikata-katain sama Fadel lu ini di stasiun TV gitu. Gue aja masih inget gitu Fadel ngerendahin Loli di stasiun TV pas mereka masih putus. Kayak sumpah si Loli tuh udah kayak lansia pikun ya. Semua dilupain, udah pada lupa, aneh. Kita aja masih inget. Lagi rame lagi nih berita setelah mamanya sedih dan nangis karena ada hal besar yang terjadi sama anaknya malah upload foto balikan lagi sama mantannya. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue concern sama satu hal. Apakah si cewek ini memang di brainwash habis-habisan, bukan cuma sama cowoknya tapi sama seluruh keluarga cowoknya? Katanya kan si cowoknya ini abusive nih, verbal abuse ya. Apapun yang keluar dari mulut ceweknya ini katanya under control si cowoknya dan keluarga cowoknya. Katanya bahkan payment endorse atau brand masuknya ke rekening cowoknya atau keluarga cowoknya, dan bukti transfer itu udah seliweran ya di mana-mana. Kalian coba aja cari aja, lihat sendiri. Ini info yang paling parah. Katanya kalau sehari-harinya cewek ini tuh kayak diasingkan, tapi kalau lagi ada butuhnya atau kayak kemarin nih ada kasus yang sebenarnya bisa aja dilaporkan ke polisi sama ibunya si cewek, tapi biar kayak kesannya mau sama mau, mereka kayak bikin image seakan-akan menerima si cewek ini di keluarga mereka. Duh kacau sih kalau emang bener, karena berada di lingkungan toksik dan manipulatif itu susah cuy keluarnya. Mau diingetin, mau dibilangin, mau sebenarnya lo udah ngerasain sendiri kalau lo tuh cuma dimanfaatin, lo nggak disayang, tetap susah keluar dari sana. Gue aja nggak yakin kalau lo diambil paksa dari lingkungan itu terus lo dikurung nggak boleh kemana-mana. Gue tetap nggak yakin dia bisa lepas atau enggak tuh dari toxic relationship itu, hubungan toxic itu. Walaupun mereka tahu mereka nggak disayang, mereka nggak dicintain, mereka cuma dimanfaatkan, tapi mereka tuh ngerasa kayak kalau bukan sama elu, gue sama siapa nanti? Padahal faktanya tuh banyak yang mau sama lu di luar sana. Dan ngomong-ngomongin cinta ya, menurut gue nggak ada cinta yang lebih tulus dan lebih hangat daripada ibu kandung sendiri. Buat yang sering komen-komen pedes tentang ibunya, gue kasih tahu ya, elu, gue, kita semua nggak ada hak menghakimi seorang ibu. Lagi ibu yang berjuang sendirian untuk membiayai, menghidupi, dan memberikan kebahagiaan buat anak-anaknya. Buat para single mom, mencari nafkah keluar dan meninggalkan anak itu bukan pilihan, tapi itu udah keharusan. Lu punya suami, ya itu pilihan lu mau tetap kerja atau enggak. Tapi buat seorang single mom, kerja itu bukan pilihan, itu wajib. Oke tenang, kita balik lagi ke cewek ini ya. Gue mikir,
apakah dia sebenarnya tuh butuh pertolongan untuk lepas dari si cowok dan keluarganya, tapi dia tuh nggak sadar atau belum sadar. Atau sebenarnya dia udah sadar dia harus lepas dari cowok dan keluarganya ini, tapi dia nggak tahu harus pergi kemana kalau keluar dari lingkungan itu. Oh iya, gue lupa kasih tahu. Gue pernah nonton di beberapa podcast nih laki nih ngomong kayak gini. Ya kalau dia mau sama gue, dia harus nurut sama gue. Kalau dia nggak nurut sama gue, ya udah sana aja. Arogan banget lo. Dari sini aja lo udah lihat kan, level cintanya tuh bener-bener jomplang banget. Gue aja malah bertanya-tanya, nih laki cinta apa enggak sih? Doa gue buat cewek ini semoga dia cepet-cepet sadar ya. Kalau hubungan yang baik itu adalah hubungan yang bikin kamu ya jadi lebih baik dalam segala hal. Kalau hubungan itu justru sebaliknya, ya kamu bisa nilai sendiri berarti hubungan itu baik atau enggak. Kalau aku bilang ya, Loli tuh dablek. Bahasa apa tuh dablek lu jadi anak dablek. Padahal kalian netizen gak usah kalian terlalu agung-agungkan, dia tuh makin naik sasanya dia tuh. Biar aja dia dengan dunia dia laki-lakinya itu. Kita lihat aja sampai di mana dia, sampai di mana kebahagiaan yang tipu-tipu itu, kebahagiaan dia yang semu itu. Malas aku mikirin orang dablek kayak gitu. Anak umur segitu suruh ke sekolah bagus-bagus, malah sibuk bercinta berpacaran. Happy anniversary sayang 1 bulan. Geli juga aku lihat video-videonya dulu tuh, sibuk menghujat ibunya, yang biayain ibunya, yang diagung-agungkan siapa? Terlepas dari kenapa dia seperti itu, ada yang bilang kan dia seperti itu kan gara-gara emaknya gini, emaknya gitu, tapi emaknya itu sangat berjasa besar sama dia ya, sampai dia setega itu ya. Jadi kalau aku bilang kalau ada yang masih mengagung-agungkan dia, bela-bela dia, nggak tahu lah di mana otak kalian. Aku pun kalau jadi emaknya punya anak kayak begitu, habis kuludes sana itu, habis. Masih bagus emaknya gitu. Kok aku nggak habis itu pacar-pacarnya tuh aku habis sama aku. Ibu tuh manusia biasa, punya hati, punya batas sabar. Jadi kalau dia sekarang sampai semarah itu sama anaknya, berarti batas sabarnya udah habis. Tapi jauh di hati, lubuk hati seorang ibu itu pasti sedih, sangat sedih lihat kayak begitu. Masih bagus emaknya gitu. Kalau aku jadi emaknya, bukan mulut lagi yang bermain, tangan bermain, ku tampar-tampari dia itu. Masih lo dibayari utangnya sama emaknya ya. Tapi aduh, Loli, Rukia deh kau. Rukia sana ke Pak Ustadz. Banyak kali setan di tubuhmu ketempelan itu. Nonton video Nikita Mirzani sampai seperti ini aku bener-bener speechless. Gimana para hatersnya Nikita Mirzani yang suka menghujat begini begitu. Apalagi kalau kalian tuh juga sama-sama seorang perempuan, seorang ibu yang punya permasalahan mungkin dengan kebandelan anak kalian. Apalagi ditambah kalau kalian juga seorang single mom, pasti sedikit banyak tahu rasanya posisi sebagai Nikita Mirzani dong. Nih, ini membingungkan memang. Netizen tuh memang sangat membingungkan. Kalau ada orang yang mengkip kesedihannya, mengkip semua cerita buruknya dia, kok sekarang baru diomongin? Komentarnya begitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ngomong, cerita di story, di infotainment, bla 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 bla. Kenapa baru sekarang? Salah lagi. Kalau dari awal udah mengumbar kesedihannya juga dianggap salah. Orang kok setiap hari cuma mengumbar kesedihan, menjual kesedihannya biar dapat makan ya, biar dapat endorse ya. Netizen memang selalu benar. Ampun deh. Apa sih mau kalian? Apa? Dari nonton videonya Nikita Mirzani yang ini ya, yang di pagi-pagi Amjar ini, aku tuh juga ikutan sedih begini. Sedihnya karena aku juga punya seorang ibu loh. Aku ini masih punya ibu dan aku anak dari seorang ibu. Sedih gitu rasanya tuh. Dengan video ini tuh aku jadi ngerasain, aduh, jangan sampai deh bikin orang tuaku bisa semenangis ini. Ini benar-benar ada hikmah gitu bagi aku pribadi ya. Kalau bagi kalian sendiri terserah, nggak tahu. Kalau kalian sendiri mungkin menganggap ini hanyalah pencitraan, ini bla 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 dari Nikita Mirzani. Nyatanya Nikita Mirzani di sholat subuhnya aja dia masih mendoakan. Ini aja nanti masih digoreng lagi. Ngapain doain anak dicerita-ceritain? Salah lagi. Seorang ibu tuh seperti itu. Tolong netizen, tolong ya, tolong. Gua ikutan sedih loh ya. Sedihnya aku tuh dengan jalan pikiran netizen yang gak bisa dimengerti gitu. Maunya bagaimana? Orang diam disalahin, orang ngomong masih mendoakan anaknya disalahin. Kok diumbar-umbar?